Para pembaca, tahukah anda fenomena mengejutkan yang sedang terjadi di kalangan wanita kelas atas Amerika Serikat saat ini? Fakta yang mengejutkan bahawa para wanita kelas atas Amerika Serikat berbondong-bondong memimpikan pernikahan dengan pria Indonesia. Sulit dipercaya, tapi ini adalah kisah yang menjadi perbincangan hangat setiap hari di komunitas online Amerika. Ini adalah kisah menakjubkan seorang wanita Amerika yang menghadapi pertaruhan hidup dan mati di Jerman, dan kemunculan tak terduga seorang pria Indonesia di saat-saat kritis itu. Yang benar-benar mengejutkan adalah masa lalu tersembunyi pria Indonesia itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai video, mohon tekan tombol suka dan subscribe selama 1 detik saja. Kisah mengejutkan akan segera dimulai. Nama saya Jessica Wibowo. Saya berusia 23 tahun dan merupakan puteri pendiri Wilson Tech, sebuah perusahaan IT terkemuka di Amerika Serikat. Setelah keluar dari Dinas Militer Amerika setahun yang lalu, saya sibuk bekerja di divisi bisnis internasional perusahaan ayah saya. Ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan liburan panjang selama 3 minggu, jadi saya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Eropah. Sejujurnya, saya tumbuh dalam lingkungan yang serba berkecukupan sejak kecil, namun justru karena itu saya ingin menjalani hidup yang lebih mandiri. Oleh karena itu, saya menentang orang tua saya dan masuk dinas militer. Selama 2 tahun bertugas, saya belajar tentang dunia yang sebenarnya. Perjalanan ke Jerman kali ini juga merupakan perjalanan pertama saya sendirian ke luar negeri. Saat itu adalah suatu sore di bulan September, hari keempat saya tiba di Berlin, Jerman. Saya sedang mengambil foto selfie di depan gerbang Brandenburg. Melihat gerbang raksasa setinggi 26 meter ini secara langsung, sungguh megah. Memikirkan bahawa ini adalah simbol pemisahan dan penyatuan Jerman Timur dan Barat, saya merasakan bobot sejarah yang luar biasa. Setelah makan siang dengan sosis tradisional Jerman dan bir, saya berjalan menuju Pulau Museum. Kubah Katedral Berlin yang megah berkilauan di bawah sinar matahari, sangat indah, sehingga saya asyik mengambil foto. Saya sibuk mengambil foto untuk diunggah ke Instagram, dan pada saat itu, saya merasa ada seseorang yang mengikuti saya dari belakang. Saat saya menoleh, saya melihat 2 pria muda mengikuti saya. Awalnya saya fikir itu kebetulan, tetapi ketika saya berhenti, mereka juga berhenti, dan ketika saya berjalan, mereka mengikuti. Naluri deteksi bahaya yang saya pelajari di militer mulai berfungsi. Saya punya firasat ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba salah satu dari mereka mendekat dengan cepat dan mencuba merebut tas saya. Dia adalah pria pirang berusia sekitar pertengahan 20-an, bertubuh besar dan matanya tidak biasa. Mereka adalah penjamret. Tanpa sadar, saya berteriak keras, "Pencuri, tolong!" Namun orang-orang di sekitar hanya menatap dengan ekspresi terkejut, tidak ada yang maju untuk membantu. Saat itulah saya sangat merasakan budaya Eropah yang tidak campur tangan dalam urusan pribadi. Jika ini di Amerika, pasti ada yang akan membantu. Tetapi saat itu saya merasakan budaya individualisme yang dingin di Jerman. Penjamret lainnya memegang lengan saya dan mengatakan sesuatu yang mengancam dalam bahasa Jerman. Karena saya tidak bisa berbahasa Jerman, saya tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi jelas bukan kata-kata yang baik. Dari ekspresi dan nada suaranya saja, jelas dia mengancam saya. Saya mencoba melawan seperti yang saya latih di militer Amerika, tetapi karena ada 2 orang dan mereka lebih kuat, saya kewalahan. Apalagi, meskipun banyak orang di tempat wisata, semua hanya menonton. Perasaan putus asa muncul karena tidak ada bantuan dalam situasi seperti ini. Di dalam tas saya ada paspor, 5 kartu kredit, uang tunai 800 euro, dan jam tangan Rolex senilai $500,000 yang ayah saya berikan sebagai hadiah ulang tahun ke-20 saya. Semua barang penting ada di sana. Jika saya kehilangan ini, tidak hanya perjalanan saya akan hancur, tetapi pulang ke rumah pun akan menjadi masalah besar. Saya melawan dengan putus asa, tetapi para penjamret semakin kasar. Salah satu dari mereka memelintir pergelangan tangan saya dan mulai memaki dalam bahasa Jerman. Pergelangan tangan saya terkilir dan rasanya sangat sakit. Belum pernah saya merasa selemah ini sepanjang hidup saya. Orang-orang di sekitar masih hanya menonton dan polisi tidak terlihat. Kenyataan bahawa saya tidak bisa mendapatkan bantuan di tengah kota Berlin membuat saya sangat takut. Ini adalah suasana yang sangat dingin, berbeda dengan masyarakat Amerika. Saya berpikir, individualisme bisa begitu dingin. Tepat pada saat itu, saya mendengar seseorang berteriak keras dalam bahasa Inggris yang fasih. "Lepaskan tanganmu dari dia sekarang." Saat saya menoleh, seorang pria Asia sedang berjalan cepat mendekat. Tingginya sekitar 185 cm, berambut hitam, dan yang paling mengesankan adalah tatapan matanya yang penuh tekad. Dia mengenakan pakaian olahraga hitam, sepertinya sedang jogging, dan sudah berkeringat.
Kesan pertamanya sudah berbeda. Tidak seperti orang lain, dia sama sekali tidak ragu dan langsung campur tangan dalam situasi tersebut. Meskipun perawakannya terlihat lebih kecil dari para penjamret, ada aura yang luar biasa. Cara berjalannya penuh dengan kepercayaan diri. Para penjamret itu bergumam sesuatu dalam bahasa Jerman saat melihatnya. Mungkin maksudnya pergi sana. Namun, pria Asia itu sama sekali tidak gentar. Sebaliknya, dia menjawab dengan lebih berani dalam bahasa Jerman. Pengucapannya tidak sempurna, tetapi tekadnya jelas tersampaikan. Namun penjamret yang bertubuh besar itu melayangkan pukulan kepadanya. Saya hampir berteriak kaget, tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Pria Asia itu menghindari pukulan itu dengan gerakan secepat kilat, lalu dengan cepat menguasai lengan penjamret itu. Itu seperti gerakan seni bela diri, sangat kuat. Itu adalah gerakan sempurna yang hanya bisa dilihat di filem. Itu adalah teknik untuk menguasai lawan dengan memanfaatkan kekuatan lawan itu sendiri, dan saya yang melihatnya pun terkesima karena saking bersihnya gerakan itu. Penjamret lain menyerang dari belakang, tetapi reaksinya adalah seni itu sendiri. Dia memutar tubuhnya, menjegal kaki lawan dengan tendangan hingga terjatuh, dan pada saat yang sama merebut tas saya dan melemparkannya kepada saya. Semuanya berakhir dalam waktu kurang dari 10 detik. Sungguh keahlian seorang profesional. Yang paling mengejutkan adalah dia tidak melukai para penjamret itu secara serius, dia hanya menguasai mereka sepenuhnya. Sepertinya dia memiliki filosofi untuk menyelesaikan situasi dengan kekuatan tetapi tidak melukai lawan. Saya berfikir, kemampuan menahan diri seperti inilah yang merupakan wujud seorang praktisi seni bela diri sejati. Para penjamret saling berpegangan dan buru-buru melarikan diri. Barulah orang-orang di sekitar mulai bertepuk tangan. Saya berpikir, orang Jerman memang baru bereaksi setelah semuanya selesai. Itu adalah perbedaan budaya yang aneh. Dia bertanya kabar saya dalam bahasa Inggris dan meskipun ada aksen, dia sangat fasih. Pengucapannya alami seolah-olah dia sudah lama tinggal di Amerika. Ini adalah pertama kalinya saya melihat orang Asia yang berbicara bahasa Inggris dengan begitu baik. Segera setelah saya menjawab bahawa saya baik-baik saja, tiba-tiba langit menjadi gelap dan tetesan hujan deras mulai turun. Ini adalah cuaca September yang tidak menentu di Jerman. Cuaca musim gugur yang khas, di mana tiba-tiba hujan deras meskipun sebelumnya cerah. Dia melihat sekeliling mencari tempat berteduh dan saya menunjuk ke sebuah kafe kecil Jerman sekitar 200 meter dari gerbang Brandenburg. Kami berlari menembus hujan dan berhasil masuk ke dalam kafe. Kafe itu nyaman dan hangat. Dihias dengan interior tradisional Jerman dan aroma kopi serta bagel sangat harum. Untungnya, tidak banyak pelanggan, jadi kami bisa duduk dengan tenang. Di luar jendela, hujan mulai turun lebih deras, dan sepertinya kami harus menunggu setidaknya 30 menit lagi. Situasi ini sama sekali tidak membuat saya merasa tidak nyaman. Sebaliknya, saya senang bisa menghabiskan waktu bersama penyelamat hidup saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang pantas kepadanya. Kami duduk di kafe sambil minum kopi dan mulai berbicara lebih serius. Di luar jendela, hujan musim gugur khas Berlin turun dan di dalam kafe terasa hangat dan nyaman. Saya ingin membelikan kopi untuk penyelamat hidup saya, jadi saya pergi memesan lebih dulu. Saya memesan 2 Americano ala Jerman dan pretzel. Dia dengan sopan menolak mengatakan dia akan membayar sendiri tetapi sebagai orang yang telah dibantu, saya ingin menjaga etika minimal. Di Amerika pun, jika seseorang membantu, hal ini sudah sewajarnya dilakukan. Saya menanyakan namanya, dan dia bilang Rizky Pratama, dia bilang dia berasal dari Indonesia. Indonesia. Barulah saya memahami semua tindakannya, mulai dari sikapnya yang sopan namun berani, hingga cara dia menganggap wajar untuk membantu orang lain. Ini adalah momen di mana saya secara langsung merasakan kehangatan hati dan kesetiaan orang Indonesia. Saya bertanya kepada Rizky bagaimana dia belajar bahasa Jerman, dan dia bilang dia belajar sekitar 3 bulan sebelum perjalanan ini. Namun, dari situasi tadi, itu bukan tingkat dasar. Dia bisa berkomunikasi dalam situasi darurat. Saya berpikir, dia benar-benar orang yang rajin dan cerdas. Saya juga memperkenalkan diri. Saya bilang saya seorang turis dari Amerika dan baru-baru ini keluar dari dinas militer. Rizky terkejut. Dia bilang dia juga baru saja keluar dari dinas militer, dan kami merasakan semacam ikatan yang aneh. Ada sesuatu yang menghubungkan orang-orang yang pernah bertugas di militer. Kemampuan bahasa Inggris Rizky benar-benar mengesankan. Pengucapannya akurat dan ekspresinya alami. Ketika saya bertanya di mana dia belajar, dia bilang dia banyak menggunakan bahasa Inggris saat bertugas di militer. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik di unit mana dia bertugas. Sepertinya itu tempat yang istimewa, tetapi saya tidak bertanya lebih jauh. Saya bertanya apa yang dia lakukan di Indonesia, dan dia bilang dia sedang istirahat.
Dia bilang dia sedang memikirkan jalur karier setelah keluar dari dinas militer. Situasinya mirip dengan saya. Saya juga bekerja di perusahaan ayah saya, tetapi saya sedang memikirkan apa yang sebenarnya ingin saya lakukan. Saat berbicara dengan Rizky, saya merasa bahwa pria Indonesia sangat berbeda dari pria Amerika. Pertama, cara mereka berbicara sudah berbeda. Pria Amerika umumnya belak-belakan dan banyak membanggakan diri, tetapi Rizky sangat rendah hati. Dia tidak menyombongkan kemampuan seni bela diri atau kemampuan bahasanya, dia menganggapnya sebagai hal yang wajar dan dia sangat perhatian terhadap orang lain. Ketika saya bilang kopi terlalu panas, dia membawakan air dingin, dia terus memeriksa apakah hujan sudah reda dan dia ikut memikirkan cara agar saya bisa pulang dengan aman ke penginapan. Perhatian sekecil ini hampir tidak pernah saya alami di Amerika. Yang paling mengesankan adalah nilai-nilai Rizky. Dia berpikir bahwa membantu orang lain adalah hal yang wajar, dan bahwa melindungi orang yang lemah adalah kewajiban orang yang kuat. Di Amerika, urusan pribadi adalah prioritas, dan orang tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain. Ketika hujan reda, Rizky menawarkan untuk mengantar saya dengan aman ke penginapan. Saya bilang saya bisa pergi sendiri, tetapi dia bilang lebih baik pergi bersama karena hal seperti tadi bisa terjadi lagi. Saya berpikir, dia benar-benar orang yang sangat bertanggung jawab. Kami berbicara lebih banyak dalam perjalanan ke penginapan. Rizky bilang ini adalah perjalanan pertamanya ke Eropah, tetapi dia tahu banyak tentang budaya dan sejarah setiap tempat. Terlihat jelas bahwa dia banyak belajar sebelum perjalanan. Ketekunan ini sangat mengesankan. Setibanya di depan penginapan, saya bertanya bagaimana saya bisa menghubunginya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang pantas. Dan sejujurnya, saya ingin berbicara lebih banyak dengan pria Indonesia yang menarik ini. Bagaimana kalau kita makan malam bersama besok jika Anda ada waktu? Saya dengan hati-hati menawarkan, dan Rizky menunjukkan ekspresi terkejut sejenak. Lalu, dia tersenyum dan menjawab, tentu, kami bertukar kontak dan berjanji akan bertemu besok malam. Malam itu, sebelum tidur di hotel, saya terus memikirkan Rizky, bukan hanya rasa terima kasih karena telah dibantu, saya merasa telah bertemu seseorang yang istimewa. Itu adalah kesempatan bagi saya untuk serius memikirkan tentang Indonesia dan pria Indonesia. Keesokan malamnya, saya bertemu Rizky di sebuah restoran tradisional Jerman di pusat kota Berlin, tempat kami berjanji akan bertemu. Dia terlihat lebih rapi dari kemarin, dia mengenakan kemeja bersih dan celana panjang hitam, terlihat sangat gentleman. Dia datang 10 menit lebih awal dari waktu yang dijanjikan dan menunggu. Sikapnya yang sangat menghargai waktu ini juga sangat mengesankan. Restoran itu adalah bar bir tradisional Jerman yang berusia lebih dari 100 tahun. Cangkir bir Jerman tergantung di langit-langit, dan lukisan tradisional Jerman tergantung di dinding. Suasananya benar-benar khas Jerman. Rizky sepertinya sangat menyukai suasana tradisional seperti ini. Sambil makan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kejadian kemarin. Rizky tetap rendah hati, mengatakan itu hal yang wajar. Kerendahan hati ini sangat menawan. Saya berpikir, jika itu pria Amerika, pasti sudah membanggakan diri. Tapi pria Indonesia benar-benar berbeda. Untuk makan malam, kami memesan sosis tradisional Jerman, sauerkraut, dan bir Jerman. Rizky tampak penasaran dengan makanan Jerman yang baru pertama kali dia coba, dia menikmati setiap suapan. Saya berpikir, dia benar-benar orang yang sangat ingin tahu tentang budaya baru. Sambil makan malam, kami berbicara tentang budaya Jerman. Rizky ternyata sangat tertarik dengan sejarah dan budaya Jerman. Dia tahu detail tentang sejarah tembok Berlin hingga proses penyatuan Jerman. Dia bahkan tahu tentang konflik sosial selama pemisahan Jerman Timur dan Barat dan kesulitan ekonomi setelah penyatuan. Keingintahuan intelektual ini juga mengesankan. Saat berbicara dengan Rizky, saya merasa bahwa pria Indonesia benar-benar rajin dan serius. Sikapnya yang mempelajari sejarah dan budaya negara yang akan dikunjungi sebelum bepergian jelas berbeda dengan pria Amerika. Di Amerika, sebagian besar orang hanya fokus bersenang-senang saat bepergian. Saat itu tiba-tiba saya punya ide dan menyatakannya. Karena sudah di Jerman, bagaimana kalau kita merasakan budaya lokal dengan sungguh-sungguh? Saya terutama menyarankan untuk mencoba budaya sauna Jerman. Jerman memiliki budaya sauna yang sangat maju. Ada banyak sauna tradisional terkenal di Berlin. Bagaimana kalau kita pergi sekali untuk merasakan budaya lokal Jerman? Ketika saya mengatakan ini, ekspresi Rizky berubah drastis. Dia tampak sangat terkejut. Sepertinya ada masalah besar. Garpu di tangannya berhenti bergerak. Saat itu, saya menjelaskan ciri khas sauna Jerman. Saya bilang di Jerman, pria dan wanita menggunakan sauna bersama tanpa pemisahan. Tentu saja mereka masuk dengan handuk, tetapi pada dasarnya itu adalah fasilitas umum pria dan wanita.
Saya menjelaskan bahwa ini adalah budaya sauna tradisional Jerman. Wajah Rizky semakin memerah. Dia tampak sangat bingung. Dia menutupi wajahnya dengan tangan dan menghela napas panjang. Lalu, dia mulai minum air dengan cepat. Barulah saya bisa memahami perbedaan budayanya. Saya berpikir, Indonesia mungkin masih memiliki budaya yang kuat, sehingga sauna umum pria dan wanita mungkin sulit diterima. Amerika juga tidak seterbuka Eropah, tetapi masih lebih bebas daripada Indonesia. Saya memutuskan untuk mencoba membujuk Rizky. Saya berfikir ini bukan hanya tentang pergi ke sauna, tetapi kesempatan untuk memahami budaya yang berbeda. Dan sejujurnya, saya juga penasaran bagaimana Rizky akan bereaksi dalam situasi seperti ini. Saya menjelaskan bahwa budaya sauna Jerman adalah bagian dari budaya relaksasi yang sangat sehat. Saya bilang itu sama sekali tidak memiliki konotasi seksual, hanya cara hidup tradisional orang Jerman untuk membersihkan tubuh dan pikiran. Saya bahkan membandingkannya dengan budaya jimjilbang di Korea untuk menjelaskan. Rizky terus berpikir keras. Dia memutar gelas air di meja, tenggelam dalam pikirannya. Dia tampak sangat serius. Dia mungkin sedang mengalami konflik internal antara latar belakang budayanya yang konservatif di Indonesia dan budaya Jerman yang terbuka. Setelah sekitar 15 menit berpikir, Rizky dengan hati-hati menyatakan persetujuannya. Dia bilang dia akan mencobanya sebagai bagian dari pengalaman budaya lokal. Itu adalah keputusan yang sangat berani. Dia memutuskan untuk menerima pengalaman yang sama sekali berbeda dari latar belakang budayanya. Namun, ekspresi Rizky masih tegang. Dia terlihat seperti sedang menghadapi tantangan besar. Penampilannya itu justru terlihat tulus dan polos. Saya berpikir, keterbukaan pikiran seperti inilah yang merupakan daya tarik lain dari Rizky. Saat keluar dari restoran, Rizky bertanya lebih detail tentang sauna Jerman. Dia memeriksa dengan cermat persiapan apa yang harus dilakukan dan peraturan apa yang ada. Ketekunan ini juga sangat mengesankan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu sore lusa dan pergi? Ada tempat yang paling tradisional dan terkenal bagus di Berlin, saya menyarankan. Dan Rizky mengangguk dengan ekspresi tegang. Dan dia bilang dia harus pulang dan mempersiapkan mentalnya. 2 hari kemudian, hari yang dijanjikan tiba. Kami menuju ke Bade Chef, salah satu sauna tradisional paling terkenal di pusat kota Berlin. Ini adalah tempat yang telah beroperasi sejak tahun 1920-an, di mana Anda dapat merasakan esensi budaya sauna tradisional Jerman. Rizky yang saya temui di pintu masuk sauna tampak sangat tegang. Dia sama sekali berbeda dari sikapnya yang biasanya tenang. Tangannya gemetar sampai berkeringat. Penampilannya itu justru terlihat menggemaskan. Kami mendaftar dan masuk ke ruang loker masing-masing. Saya sekali lagi menjelaskan aturan sauna Jerman, bahwa Anda harus membawa handuk, tetapi di dalam sauna, Anda harus duduk di atas handuk, dan itu adalah tempat untuk bersantai dengan tenang. Setelah selesai bersiap di ruang loker, saya menunggu Rizky, tetapi dia tidak keluar untuk waktu yang sangat lama. Setelah menunggu sekitar 20 menit, dia akhirnya muncul, wajahnya merah padam. Dia membungkus tubuhnya rapat-rapat dengan handuk. Bagian dalam sauna itu benar-benar mewah. Itu adalah struktur tradisional yang terbuat dari kayu pinus Finlandia dan pencahayaan yang lembut menciptakan suasana yang menenangkan. Ada berbagai ruang sauna dengan suhu yang berbeda dan di tengahnya ada lounge untuk bersantai. Ruang sauna pertama yang kami masuki memiliki suhu yang moderat sekitar 80 derajat. Di dalamnya sudah ada beberapa orang Jerman yang sedang bersantai dengan tenang. Suasananya benar-benar damai dan hening. Rizky duduk tenang di salah satu sudut ruang sauna. Dia memejamkan mata, tetapi seluruh tubuhnya kaku karena betapa tegangnya dia. Saya bisa merasakan betapa besarnya tantangan pengalaman budaya baru ini baginya. Setelah sekitar 10 menit, Rizky mulai sedikit rileks. Dia secara bertahap beradaptasi dengan panas hangat sauna dan suasana yang tenang. Ekspresinya juga terlihat lebih santai. Namun, saat kami berpindah ke ruang sauna berikutnya, yang bersuhu 90 derajat, insiden terjadi. Saat Rizky berdiri dari tempat duduknya, handuknya sedikit melorot. Seketika, punggung dan bahunya terekspos, dan saya melihat ada bekas luka yang jelas di sana. Itu benar-benar mengejutkan. Ada beberapa luka besar di seluruh punggungnya, dan ada bekas operasi besar di bahunya. Dan di dadanya, saya juga melihat ada tulisan aksara Jawa yang terukir. Rizky segera membungkus kembali handuknya, tetapi saya sudah melihat semuanya. Dari ekspresinya, dia sepertinya tahu bahwa lukanya telah terekspos. Wajahnya menjadi pucat. Kami keluar dari sauna dan pindah ke area istirahat. Kami berdua diam saja. Rizky bingung karena rahasianya terbongkar, dan saya diam karena tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat,
Rizky perlahan membuka mulutnya. Dia tampak seperti ingin menjelaskan apa yang telah saya lihat. Anda mungkin penasaran dengan luka-luka ini? Dia memulai dengan nada berat dan dia mengakui bahawa dia bukan hanya seorang prajurit biasa. Dia mengatakan bahawa dia bertugas di Pasukan Khusus Indonesia, Kopassus, dan dia telah berpartisipasi dalam beberapa misi penempatan di luar negeri. Yang paling mengejutkan adalah penjelasan tentang tato di dadanya. Itu adalah nama-nama rekan seperjuangan yang gugur. Dia mengatakan bahawa dia kehilangan 3 rekan selama operasi penempatan di luar negeri kerana ledakan. Saat itu, hanya saya yang selamat, rekan-rekan saya meninggal dan hanya saya yang terluka parah dan selamat. Ada kesedihan yang mendalam dalam suara Rizky. Saya tahu bahawa luka-luka itu bukan hanya cedera fisik, tetapi juga mengandung rasa bersalah dan trauma seorang penyintas. Dia mengatakan bahawa luka di punggungnya adalah luka serpihan yang dideritanya saat itu, dan bekas operasi di bahunya adalah untuk memperbaiki kerusakan saraf. Dia bilang kadang-kadang masih terasa sakit sampai sekarang. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saya belum pernah bertemu orang dengan masa lalu yang begitu berat. Sebagai orang yang memiliki pengalaman di militer, bahkan pengalaman di medan perang yang sebenarnya adalah hal yang tidak bisa saya bayangkan. Rizky mengatakan bahawa setelah keluar dari dinas militer, sulit baginya untuk dekat dengan orang lain. Dia bilang orang-orang akan takut atau menatapnya dengan rasa kasihan jika melihat lukanya. Jadi, dia biasanya menyendiri. Itulah mengapa dia enggan datang ke tempat seperti sauna. Dia tidak ingin menunjukkan luka-luka ini kepada orang lain, tetapi dia mengatakan bahawa dia ingin jujur kepada saya. Dia bilang ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang yang ingin dia curhat. Mendengar kata-kata ini, hati saya tersentuh. Saya mengatakan kepada Rizky bahawa pengalaman dan lukanya bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan sesuatu yang patut dihormati. Saya bilang itu adalah jejak pertempuran yang mempertaruhkan nyawa demi negara dan bukti kesediaannya untuk berkorban demi rekan-rekannya. Rizky, luka-luka ini adalah bukti keberanian dan pengorbanan Anda. Anda tidak perlu merasa malu sama sekali. Mendengar kata-kata saya, air mata menggenang di mata Rizky. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu. Bahkan di Indonesia, mungkin sulit baginya untuk bertemu orang yang bisa memahami pengalamannya. Setelah keluar dari sauna hari itu, kami berbicara lebih dalam di kafe terdekat. Rizky menceritakan segalanya, mulai dari traumanya dan proses penyembuhannya hingga kekhawatirannya tentang masa depan. Saya juga berusaha memahami perasaannya berdasarkan pengalaman militer saya. Sejak hari itu, perasaan saya terhadap Rizky benar-benar berubah. Lebih dari sekadar rasa suka, saya merasakan rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam. Hatinya yang masih berusaha membantu orang lain, meskipun memiliki masa lalu yang menyakitkan terasa sangat berharga bagi saya. Setelah mengetahui kebenaran Rizky di sauna, hubungan kami berkembang ke tingkat yang sama sekali baru. Itu bukan hanya pertemuan antar sesama pelancong tetapi ikatan yang mendalam terbentuk, di mana kami saling memahami luka dan rasa sakit satu sama lain. Sejak hari berikutnya, kami hampir bertemu setiap hari. Rizky mengusulkan untuk menjelajahi setiap sudut Berlin bersama, dan saya dengan senang hati menerima tawaran itu. Kesepian bepergian sendirian benar-benar hilang. Waktu yang saya habiskan bersama Rizky benar-benar istimewa. Dia memperlakukan saya dengan cara yang sama sekali berbeza dari pria Amerika. Yang pertama mengejutkan saya adalah perhatiannya yang detail. Saat berjalan, dia selalu berjalan di sisi jalan yang dekat dengan lalu lintas, dan dia tidak pernah membiarkan saya membawa tas yang berat. Di Amerika, banyak orang menganggap perilaku seperti ini kuno. Tetapi perhatian Rizky sama sekali tidak terasa memberatkan. Sebaliknya, saya merasakan minat dan naluri pelindungnya yang tulus, sehingga saya merasa hangat. Tata krama gentleman yang alami seperti ini sepertinya merupakan daya tarik unik pria Indonesia. Yang paling mengesankan adalah sisi romantis Rizky. Suatu malam saat kami melihat pemandangan malam dari Menara TV Berlin, tiba-tiba dia menyerahkan kotak hadiah kecil. Jessica, tolong terima ini. Ketika saya membukanya, ada kalung yang indah di dalamnya. Itu adalah kalung perak dengan ukiran motif tradisional Jerman. Dia bilang itu adalah souvenir perjalanan ke Berlin. Pria Amerika biasanya tidak memberikan hadiah kejutan seperti ini, tetapi Rizky sangat romantis. Beberapa hari berlalu, dan perasaan saya terhadap Rizky semakin mendalam. Awalnya hanya rasa terima kasih, tetapi sekarang saya merasa hampa jika tidak bersamanya. Melihat senyumnya yang hangat, jantung saya mulai berdebar. Dan bahkan sebelum tidur di malam hari, saya terus memikirkannya. Saya tahu Rizky juga merasakan perasaan istimewa terhadap saya. Tatapan matanya terhadap saya sama sekali berbeza dari awalnya. Dan setiap kali kami bertemu, dia tampak lebih teliti dalam persiapannya. Suatu malam, saat kami berjalan di tepi Sungai Spree,
Rizky dengan hati-hati berkata, "Jessica, saya akan jujur. Ini adalah pertama kalinya saya merasakan perasaan seperti ini setelah bertemu Anda." Mendengar pengakuannya yang tulus, hati saya menghangat. Saya merasakan hal yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, masalah-masalah realistis mulai terlihat. Masalah terbesar adalah perbedaan latar belakang kami. Saya adalah putri seorang konglomerat Amerika, dan Rizky berasal dari keluarga biasa di Indonesia. Status sosial dan situasi ekonomi kami terlalu berbeda, dan ada masalah tempat tinggal. Perjalanan saya akan segera berakhir, dan saya harus kembali ke Amerika, dan Rizky juga harus kembali ke Indonesia. Ada kesulitan realistis dalam hubungan jarak jauh. Yang lebih rumit adalah reaksi keluarga. Ketika saya dengan hati-hati menceritakan tentang Rizky kepada ayah saya awalnya khawatir. Wajar saja dia berhati-hati terhadap pria yang putrinya temui di luar negeri. "Jessica, apakah kamu benar-benar tahu tentang dia? Latar belakang atau situasi keluarganya?" Suara ayah saya yang khawatir terdengar melalui telepon. Sebagai putri seorang konglomerat, saya tahu saya harus selalu berhati-hati. Rizky juga memiliki kekhawatiran serupa. Suatu hari, dia dengan jujur mengungkapkannya. Dia bilang dia tidak yakin apakah orang biasa seperti dirinya bisa bersama dengan orang dari keluarga kaya seperti saya. Jessica dan saya hidup di dunia yang terlalu berbeda. Saya tidak tahu apakah saya orang yang cocok untuk Jessica. Melihat Rizky seperti itu, hati saya sakit. Saya sedih karena perbedaan status sosial dan ekonomi menciptakan tembok di antara orang-orang. Namun, saya merasa hal-hal itu sama sekali tidak penting. Saya merasa bahwa kepribadian Rizky yang tulus dan hatinya yang hangat lebih berharga daripada kekayaan apapun di dunia ini. Perbedaan bahasa dan budaya juga merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Meskipun kemampuan bahasa Inggris Rizky baik, dia masih kesulitan dalam mengungkapkan emosi yang halus atau situasi yang rumit. Saya juga tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali, sehingga ada batasan dalam komunikasi. Terutama, ada juga perbedaan nilai-nilai yang berasal dari latar belakang budaya masing-masing. Rizky tumbuh dalam budaya Indonesia yang tradisional, berpusat pada keluarga, dan saya adalah orang yang tumbuh dalam budaya individualistis Amerika. Kadang-kadang ada momen di mana kami tidak saling memahami. Namun terlepas dari kesulitan ini, kami semakin jatuh cinta satu sama lain. Saya mengalami untuk pertama kalinya bahwa perasaan cinta bisa melampaui semua penghalang. Rizky berusaha mengajari saya budaya Indonesia, dan saya juga berusaha memperkenalkan budaya Amerika kepadanya. Itu adalah proses di mana kami mengakui perbedaan satu sama lain sambil mencari kesamaan, terutama mendengar cerita tentang keluarga Rizky. Saya belajar banyak tentang sisi indah budaya Indonesia. Sikapnya yang sangat menghormati dan mencintai orang tuanya, serta kesediaannya untuk mengorbankan apapun demi keluarga, sangat mengharukan. Di Indonesia, keluarga adalah yang terpenting. Orang tua saya telah membesarkan saya hingga titik ini, jadi sudah sepatutnya saya membalas budi. Mendengar kata-kata Rizky ini, saya berpikir, ini benar-benar berbeda dari budaya Amerika yang berpusat pada individu. Namun perbedaan ini justru terasa menarik. Minggu terakhir di Berlin telah tiba. Perjalanan 3 minggu saya hampir berakhir, dan jadwal perjalanan Rizky juga serupa. Ini adalah saat di mana kami harus mempersiapkan perpisahan secara realistis. Selama minggu terakhir, kami menghabiskan waktu dengan lebih berharga. Kami menjelajahi tempat-tempat terkenal di Berlin yang belum sempat kami kunjungi, mencoba lebih banyak makanan tradisional Jerman, dan yang terpenting, kami meluangkan waktu untuk mengkonfirmasi perasaan kami satu sama lain. Pada hari kami bersama-sama mengunjungi Istana Potsdam, Rizky berkata dengan serius. Dia bilang dia ingin mengungkapkan perasaannya yang tulus kepada saya. "Jessica, saya benar-benar mencintaimu." Itu adalah pengakuan cinta dari seorang pria Indonesia yang pertama kali saya dengar. Rasanya jauh lebih serius dan mendalam daripada pria Amerika. Bukan hanya sekadar rasa suka atau ketertarikan, tetapi saya merasakan keinginan tulusnya untuk menyayangi dan melindungi saya. Saya menjawab bahwa saya merasakan hal yang sama. Ini adalah pertama kalinya saya merasakan cinta sejati seperti ini. Bersama Rizky, hati saya terasa nyaman dan bahagia. Namun, kami tidak bisa menghindari masalah realistis. Kami harus serius memikirkan bagaimana kami akan menjaga hubungan setelah kembali ke negara masing-masing, dan bagaimana kami akan mengatasi kesulitan hubungan jarak jauh. Rizky membuat tawaran yang mengejutkan. Dia bilang dia sedang memikirkan cara untuk pergi ke Amerika. Dia akan mencari cara untuk berimigrasi ke Amerika atau mendapatkan visa kerja, agar bisa tinggal bersama saya. Saya ingin pergi kemanapun Jessica berada.
Saya punya keyakinan untuk belajar lebih banyak bahasa dan beradaptasi dengan budaya Amerika. Sikap proaktif ini benar-benar mengharukan. Dia bersedia mengubah rencana hidupnya demi saya. Saya berpikir, cinta pria Indonesia benar-benar tulus dan penuh tanggung jawab. Saya juga memikirkan hal-hal yang bisa saya lakukan untuk Rizky. Ayah saya berencana untuk memperluas bisnisnya di Indonesia. Dan saya berpikir bahwa orang berbakat seperti Rizky mungkin dibutuhkan. Dengan pengalaman dan kemampuannya sebagai mantan anggota pasukan khusus, dia pasti merupakan aset yang berharga. Pada malam terakhir di Berlin, kami berbicara serius tentang rencana masa depan kami di depan gerbang Brandenburg. Kami berjanji untuk tetap berhubungan meskipun kembali ke negara yang berbeza dan mencari cara untuk bertemu kembali secepat mungkin. Rizky mengatakan dia akan mulai mempersiapkan tes bahasa Inggeris yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika dan saya memutuskan untuk mulai belajar bahasa Indonesia. Kami ingin memahami budaya dan bahasa satu sama lain dengan lebih dalam. Momen perpisahan di bandara sungguh berat. Situasinya tidak pasti kapan kami bisa bertemu lagi, tetapi kami memiliki cinta dan kepercayaan satu sama lain, sehingga kami bisa memiliki harapan. Kita pasti akan bertemu lagi, saya janji, kata Rizky sambil memegang tangan saya. Dari sentuhan hangat itu, saya bisa merasakan cinta yang tidak akan berubah. Setelah kembali ke Amerika, kami terus berkomunikasi setiap hari. Meskipun sulit karena perbedaan zona waktu, kami menyesuaikan waktu satu sama lain untuk menelepon dan bertukar pesan. Berkat komunikasi Rizky yang rajin, saya merasa dekat meskipun kami berjauhan. Saya terutama tersentuh ketika mendengar berita bahwa Rizky sedang mempersiapkan diri dengan sangat giat untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika. Dia bilang dia tidak hanya belajar bahasa Inggeris, tetapi juga budaya dan etika bisnis Amerika. Saya sangat berterima kasih atas usahanya yang begitu besar demi saya. Saya juga mulai belajar bahasa Indonesia. Awalnya sangat sulit, tetapi saya merasa bisa melakukan apapun demi berkomunikasi dengan Rizky. Saya juga semakin banyak belajar tentang budaya Indonesia. 6 bulan kemudian, akhirnya kabar baik datang. Rizky mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai spesialis keamanan di sebuah perusahaan IT Amerika. Itu adalah hasil pengakuan atas pengalaman dan kemampuannya yang luar biasa sebagai mantan anggota pasukan khusus. Yang lebih mengejutkan adalah ayah saya ingin merekrut Rizky ke perusahaan kami. Karena saya sering berbicara tentang Rizky, ayah saya juga menjadi tertarik pada kemampuan dan kepribadiannya. Jika pemuda Indonesia itu benar-benar sehebat itu, bagaimana kalau memberinya kesempatan untuk bekerja di perusahaan kita? Kami sedang mempersiapkan ekspansi ke pasar Asia akhir-akhir ini, dia mungkin orang yang tepat. Ketika saya mendengar tawaran ayah saya ini, saya sangat senang. Rasanya keluarga saya juga menerima Rizky. Saat ini, Rizky telah menyelesaikan persiapan visa Amerikanya dan dijadwalkan akan datang ke Amerika bulan depan. Ini benar-benar seperti mimpi. Saya tidak pernah menyangka bahwa cinta kami yang dimulai di Berlin akan membuahkan hasil yang begitu indah. Melihat ke belakang, pertemuan dengan Rizky di jalanan Berlin hari itu benar-benar takdir. Dia tidak hanya menyelamatkan saya dari bahaya, tetapi dia juga adalah orang yang membawa cinta sejati dan kebahagiaan dalam hidup saya. Ini adalah waktu yang berharga di mana saya dapat secara langsung merasakan cinta yang tulus, sikap bertanggung jawab, dan hati yang menghargai keluarga dari para pria Indonesia. Rizky menunjukkan bahawa cinta sejati melampaui budaya, bahasa dan batas negara. Saya sangat menantikan masa depan yang akan kami bangun bersama. Meskipun kami berdua berasal dari latar belakang yang berbeza, saya percaya bahawa kami dapat mengatasi semua kesulitan dengan cinta dan pengertian. Kisah hari ini sampai di sini. Ini adalah kisah indah yang menunjukkan keberanian dan tanggung jawab pria Indonesia, serta sikap serius mereka terhadap cinta sejati, di tengah momen berbahaya di Berlin. Ini menyadarkan kita bahawa perbezaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial adalah hambatan yang bisa diatasi di hadapan cinta yang tulus. Ini adalah kisah yang membuat kita memahami mengapa wanita di seluruh dunia tertarik pada pria Indonesia. Ini menunjukkan betapa berharganya nilai perhatian yang detail, romansa, dan yang terpenting, keinginan tulus untuk menyayangi dan melindungi pasangan. Jika video ini menyentuh anda, silakan tekan tombol suka dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Kami akan kembali dengan lebih banyak kisah mengharukan di masa depan. Terima kasih. Para pembaca, tahukah anda kenyataan mengejutkan yang sedang terjadi di Amerika Serikat saat ini? Wanita-wanita kelas atas Amerika Serikat yang memiliki segalanya, putus dengan kekasih mereka dan memilih untuk pergi ke Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi?
Mengapa mereka memilih perubahan ekstrem seperti ini? Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah kisah nyata seorang wanita yang mengalami titik terendah dalam hidupnya, lalu mengalami perubahan tak terduga. Namun, apa yang terjadi dalam prosesnya benar-benar menakjubkan. Sebelum memulai video, mohon tekan tombol suka dan subscribe selama 1 detik saja. Kisah mengejutkan dengan twist yang sulit dipercaya akan segera dimulai. Halo, nama saya Sarah Wijaya. Saya berusia 31 tahun dan memiliki restoran yang cukup besar di Los Angeles. Musim gugur 2023 adalah momen paling menyedihkan dalam hidup saya. Restoran yang saya bangun dengan susah payah selama 4 tahun hancur total. Yang lebih mengejutkan adalah kekasih saya, Brian, yang juga rekan bisnis saya, telah mengkhianati saya. Saya telah berpacaran dengan Brian selama 5 tahun dan kami menjalankan restoran bersama sejak 2 tahun yang lalu. Awalnya, itu benar-benar seperti mimpi. Saya tidak tahu betapa bahagianya bisa mewujudkan impian bersama orang yang dicintai. Saya bertanggung jawab atas masakan dan pengembangan menu, sementara Brian mengurus manajemen dan pemasaran. Restoran ini berjalan sangat baik selama tahun pertama, mendapat ulasan bagus dari para food blogger lokal dan memiliki banyak pelanggan tetap. Kami bahkan berencana untuk memperluas ke tempat yang lebih besar. Namun, Brian berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saya. Dan itu adalah seorang wanita parubaya yang kaya, salah satu pelanggan tetap restoran kami. Yang lebih mengejutkan adalah, Brian telah memindahkan semua kontrak dan dana restoran atas namanya sendiri. Suatu hari, tiba-tiba Brian mengatakan kepada saya, "Mari kita akhiri hubungan ini. Saya akan terus menjalankan restoran ini." Secara hukum, saya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat membuat kontrak bisnis, saya terlalu percaya pada Brian dan sebagian besar didaftarkan atas namanya. "Sarah, maaf, tapi kita sudah berakhir sekarang. Cari jalan lain untuk dirimu sendiri." Kata-kata dingin Brian masih terngiang di telinga saya. Saya tidak percaya bahwa orang yang saya jalani bersama selama 5 tahun bisa begitu mudah meninggalkan saya. Dalam sebulan, saya kehilangan kekasih dan bisnis saya. Semua uang yang saya investasikan di restoran juga lenyap. Saya harus memulai segalanya lagi di usia awal 30-an. Setiap pagi sulit untuk bangun. Melihat restoran yang menjadi seluruh hidup saya selama 4 tahun terasa menyakitkan, dan melihat Brian menjalankannya dengan wanita lain semakin sulit untuk ditoleransi. Saya juga malu kepada teman-teman saya sehingga tidak bisa menceritakan semuanya dengan baik. Itu adalah momen di mana saya merasakan individualisme pria Amerika sampai ke tulang. Nilai-nilai mereka yang menganggap uang dan kesuksesan lebih penting daripada cinta. Brian bisa dengan mudah meninggalkan saya ketika dia bertemu wanita yang lebih kaya. Lalu suatu hari, teman kuliah saya, Rachel, mengunjungi saya. Dia terkejut melihat kondisi saya yang menyedihkan, lalu dia mengusulkan sesuatu. Dia mengajak saya bepergian ke luar negeri untuk mencari suasana baru. Rachel menyarankan perjalanan ke Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia sedang sangat populer akhir-akhir ini. Tidak hanya K-drama dan K-pop yang terkenal, tentu saja kita akan mengubah ini menjadi budaya Indonesia. Tetapi dia bilang jika Anda benar-benar pergi ke sana, itu sangat indah. Dia juga menambahkan bahwa pria Indonesia sangat berbeda dari pria Amerika. Awalnya, saya tidak terlalu tertarik. Saya hampir tidak memiliki pengalaman bepergian ke Asia, dan saya hanya memiliki gambaran samar tentang Indonesia. Namun, saya ingin melarikan diri dari kenyataan. Jadi akhirnya saya setuju. "Sarah, ini akan menjadi pengalaman baru. Indonesia benar-benar negara yang berbeda." Kata-kata Rachel mulai sedikit membangkitkan harapan. Saya yang sudah 3 bulan hanya berdiam diri di rumah, membutuhkan lingkungan baru. Saat merencanakan perjalanan ke Indonesia, saya ingin pergi ke Yogyakarta. Saya mendengar bahwa itu adalah kota budaya yang indah di Indonesia, dan saya ingin menenangkan pikiran di tempat yang memiliki tradisi dan keindahan. Namun Rachel dan teman-teman lain menyarankan Pacitan, Jawa Timur, untuk berselancar. Saya belum pernah mendengar tentang Pacitan sebelumnya, tetapi teman-teman saya mengatakan itu adalah salah satu tempat berselancar terkenal di pantai selatan Indonesia. Saya memiliki sedikit pengalaman berselancar saat kuliah, jadi saya menjadi tertarik. Saat berselancar di pantai California, saya bisa melupakan segalanya. Meskipun saya sedikit kecewa dengan Yogyakarta, saya memutuskan untuk pergi ke Pacitan karena ini adalah perjalanan bersama teman-teman. Saya bertekad untuk mengunjungi Yogyakarta jika ada kesempatan di kemudian hari. Saat memesan tiket pesawat dan memilih penginapan, sedikit kegembiraan mulai muncul. Setelah mencari informasi tentang Indonesia, saya menyadari betapa menakjubkannya negara ini. Tradisi dan modernitas berpadu harmonis, dan terutama, teknologi informasi sangat maju.
Malam sebelum keberangkatan, saya bercermin dan bertekad, dalam perjalanan ini, saya akan melupakan luka masa lalu dan mendapatkan energi baru. Saat itu saya tidak tahu bahawa perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Sejak saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia telah melampaui ekspektasi saya. Bandara itu sendiri sangat moden dan bersih, tetapi yang terpenting, kecepatan internetnya sangat cepat. Semuanya terdigitalisasi, jadi saya bisa menyelesaikan semuanya hanya dengan ponsel pintar. Saat naik kereta bandara menuju stasiun Gambir, saya kagum melihat pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit sangat megah, dan seluruh kota memancarkan energi yang hidup. Jakarta memiliki daya tarik yang berbeda dari Los Angeles. Setelah menghabiskan sehari di Jakarta, saya mendapatkan kesan pertama yang luar biasa tentang Indonesia. Saat berbelanja di pusat perbelanjaan yang ramai, para karyawan sangat ramah. Bahkan jika bahasa Inggeris mereka kurang fasih, sikap mereka yang berusaha membantu semaksimal mungkin sangat mengesankan. Ketika seorang staf toko kosmetik bertanya kepada saya dalam bahasa Inggeris yang kurang fasih bagaimana menurut saya Indonesia, saya menjawab bahawa itu sangat bagus. Kemudian, staf itu tersenyum cerah dan merekomendasikan lebih banyak produk. Itu adalah layanan tulus yang jarang terlihat di Amerika. Malam harinya, saya berjalan-jalan di sepanjang jalan raya di Jakarta, merasakan budaya malam Indonesia. Meskipun sudah larut malam, saya bisa melihat banyak wanita berjalan sendirian. Ini adalah pemandangan yang sulit dibayangkan di Los Angeles. Keesokan paginya, saya naik kereta api eksekutif menuju Surabaya. Pemandangan alam Indonesia yang saya lihat dari dalam kereta sangat indah. Gunung-gunung yang bertumpuk-tumpuk dan sungai-sungai yang berkelok-kelok terlihat seperti lukisan. Setelah sekitar 8 jam perjalanan, saya tiba di Surabaya dan udara di sana terasa berbeda. Ini adalah aroma alam yang sama sekali berbeda dari suasana perkotaan Jakarta. Ada sedikit aroma laut bercampur, yang semakin meningkatkan ekspektasi saya. Akhirnya laut. Saya tidak bisa melupakan perasaan terharu saat pertama kali melihat laut selatan dari bus yang menuju Pacitan dari Surabaya. Laut biru yang membentang tak berujung benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Setibanya di Pacitan dan melihat laut dengan jelas, saya memiliki firasat bahawa sesuatu yang istimewa akan terjadi di sini. Ombaknya cukup tinggi dan kondisinya sempurna untuk berselancar. Saat berjalan di pantai, saya melihat-lihat toko selancar dan budaya selancar Indonesia terasa unik. Mulai dari penyewaan papan selancar hingga pelajaran, semuanya dioperasikan secara sistematis. Di antara semua itu, ada satu toko selancar yang sangat menarik perhatian saya. Itu adalah toko kecil dengan papan nama toko selancar yang keren, yang juga beroperasi sebagai kedai kopi. Penampilannya bersih dan suasananya tampak menyenangkan. Saya bertekad untuk belajar berselancar di sana besok. Keesokan paginya pukul 10, saya berada di depan toko selancar itu. Laut sangat indah dan kondisi ombak tampak cocok untuk berselancar. Saya memiliki kepercayaan diri karena pengalaman berselancar di California. Saya membuka pintu toko dan melihat seorang pria Indonesia berusia awal 30-an sedang merapikan papan selancar. Tingginya sekitar 180 cm, kulitnya kecoklatan karena sinar matahari yang sehat, dan otot-ototnya alami, seperti orang yang sudah lama bekerja di laut, sangat mengesankan. Dia melihat saya dan tersenyum cerah sambil menyapa dalam bahasa Inggris. Meskipun pengucapannya tidak sempurna, tidak ada masalah sama sekali dalam komunikasi. Dia bertanya tentang pengalaman berselancar saya, dan saya menjawab bahawa saya pernah melakukannya beberapa kali saat kuliah. Kemudian, dia memberi saya pengarahan keselamatan singkat dan merekomendasikan papan. Dia terlihat profesional dalam memilih papan yang tepat sesuai dengan kemampuan saya. Sebelum kami pergi ke laut, dia menjelaskan kondisi ombak hari itu. Dia bilang ombaknya sedikit lebih tinggi dari biasanya, tetapi orang yang berpengalaman bisa mengatasinya. Namun, dia memperingatkan saya untuk tidak pergi terlalu dalam dan berlatih di dekat pantai. Saat saya masuk ke air, saya langsung bisa merasakannya. Suhu air di Laut Selatan lebih dingin daripada Samudra Pasifik. Namun karena saya mengenakan wetsuit, saya bisa menahannya. Beberapa kali pertama saya berhasil menunggangi ombak. Saya merasa cukup baik dan ingin mencoba ombak yang lebih besar. Setelah sekitar 30 menit, ombak terasa sedikit demi sedikit semakin tinggi. Tetapi saya tidak terlalu khawatir karena saya pernah mengalami ini di California. Namun, sekitar 1 jam kemudian, situasinya berubah drastis. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan ombak menjadi jauh lebih tinggi. Jarak dari posisi saya ke pantai juga menjadi lebih jauh dari yang saya kira. Sebuah ombak besar menghantam saya dan saya terjatuh dari papan. Saya berusaha sadar di dalam air dan mencari papan, tetapi arus ternyata sangat kuat sehingga papan saya terbawa jauh. Saya mencoba berenang ke pantai tanpa papan,
tetapi ombak terus mendorong saya ke laut. Sejak saat itu, saya menyadari bahwa ini benar-benar berbahaya. Arah arusnya benar-benar berbeda dari Laut California. Saya mencoba berenang ke pantai dengan putus asa, tetapi stamina saya semakin menurun. Otot-otot saya juga mulai kaku karena air laut yang dingin. Itu adalah momen yang benar-benar menyedihkan. Saya berteriak, minta tolong sekuat tenaga. Tetapi saya tidak yakin apakah suara saya terdengar karena suara ombak. Orang-orang di pantai terlalu jauh, terlihat seperti titik-titik kecil. Saat itu, saya benar-benar berpikir bahwa saya bisa mati. Saya merasa semakin putus asa karena saya telah kehilangan segalanya di Los Angeles dan tidak bisa berakhir seperti ini setelah datang jauh-jauh ke Indonesia. Tepat pada saat itu, saya melihat seseorang berenang di antara ombak. Dia adalah pria yang menarik papan penyelamat dan dia mendekat ke arah saya dengan kecepatan yang luar biasa. Saat dia mendekat, saya melihat bahawa itu adalah pria yang saya temui di toko selancar pagi itu. Dia menyelamatkan saya dengan tenang dan cepat seperti seorang penjaga pantai profesional. Dia menaikkan saya ke papan penyelamat dan membawa saya dengan aman ke pantai. Setibanya di pantai, dia memeriksa kondisi saya. Suhu tubuh saya turun drastis, bibir saya membiru, dan seluruh tubuh saya gemetar. Dia segera membawakan selimut dan memberi saya teh hangat. Saya benar-benar minta maaf. Saya seharusnya lebih berhati-hati. Mendengar permintaan maafnya yang tulus, saya justru merasa canggung. Di Amerika, jarang sekali seorang pemilik usaha menunjukkan tanggung jawab sebesar ini dalam situasi seperti ini. Dia bilang dia akan membawa saya ke rumah sakit dan saya tidak perlu khawatir, dan dia bilang dia akan menanggung semua biayanya. Bahkan ketika saya bilang saya baik-baik saja, dia tetap bersikeras agar saya menjalani pemeriksaan demi keselamatan saya. Nama saya Bayu Suryo. Saya berusia 33 tahun dan menjalankan toko selancar ini. Saat itu, saya bisa merasakan bahawa pria ini bukan hanya sekadar pemilik toko selancar, tetapi orang yang benar-benar istimewa. Dokter di rumah sakit mengatakan bahawa untungnya tidak ada masalah serius. Suhu tubuh saya hanya sedikit menurun, jadi saya hanya perlu istirahat yang cukup. Namun, Bayu terus meminta maaf, mengatakan dia sangat menyesal. Dia juga membayar semua biaya rumah sakit. Ketika saya mencoba membayarnya, dia sama sekali tidak menerimanya. Dia bilang itu adalah kesalahannya karena kelalaian dalam manajemennya, dan itu adalah hal yang wajar. Pria Amerika tidak akan pernah bertindak seperti ini. Sebagian besar pria Amerika, termasuk Brian, biasanya akan mencoba menghindari tanggung jawab dalam situasi seperti ini. Mereka akan mengklaim klausul pengecualian atau meminta klaim asuransi. Namun, Bayu benar-benar berbeda. Keesokan harinya, setelah kondisi tubuh saya pulih sepenuhnya, saya melihat-lihat toko selancarnya dengan lebih saksama. Sesuai dengan nama toko selancar, interiornya bersih dengan warna biru sebagai warna utama. Papan selancar dipajang di dinding seperti karya seni, dan di satu sisi ada area kedai kopi kecil. Dia bilang dia melakukan semuanya sendiri mulai dari pelajaran selancar, penyewaan papan, hingga mengoperasikan kedai kopi. Dia bilang dia mempekerjakan sekitar 5 karyawan paruh waktu selama musim panas yang sibuk, tetapi biasanya dia sendiri. Sambil minum kopi, saya mendengarkan ceritanya lebih jauh. Dia bilang dia awalnya bekerja sebagai karyawan kantoran di Jakarta, tapi di usia 30 tahun dia berhenti dan pindah ke Pacitan. Dia bilang dia merasa sesak dengan kehidupan kota dan ingin hidup di alam. Dia dengan rendah hati mengatakan bahawa awalnya sangat sulit, tetapi melihatnya sekarang, saya tahu dia telah melakukan banyak usaha. Kemampuan berselancarnya juga tingkat profesional dan dia terampil dalam mengelola kedai kopi. Ketika saya kagum, dia tersipu dan tersenyum. Lalu, dia dengan santai bertanya tentang cerita saya. Mengapa saya datang ke Indonesia dan apa yang biasanya saya lakukan. Saya menceritakan secara singkat apa yang terjadi di Los Angeles. Mulai dari kegagalan bisnis restoran dan pengkhianatan kekasih, hingga saya datang ke Indonesia untuk memulai awal yang baru. Sikapnya yang mendengarkan dengan serius sangat mengesankan. Pria Amerika biasanya merasa tidak nyaman atau terburu-buru memberikan nasihat ketika mendengar cerita pribadi seperti ini, tetapi Bayu hanya berempati dan menghibur saya. Dia menghibur saya dengan tulus, mengatakan bahawa saya pasti sangat kesulitan. Ketika saya mengatakan bahawa saya akan tinggal beberapa hari lagi di Pacitan, dia senang dan menawarkan untuk mengantar saya ke tempat-tempat indah di Pacitan. Ketika saya bilang saya ingin mencoba berselancar lagi, dia berjanji akan mengajari saya dengan sangat aman kali ini. Dari kata-katanya, saya merasakan rasa hormat yang tulus. Di Amerika, dalam situasi seperti ini, mereka biasanya akan mengatakan bahawa itu berbahaya dan menyuruh saya berhenti, tetapi Bayu justru menghargai semangat saya untuk mencoba lagi. Di Indonesia, kami menganggap pelanggan seperti keluarga.
terutama jika itu adalah pelanggan asing yang datang dari jauh. Dari cara Bayu menjelaskan tentang budaya Indonesia, saya merasakan kebanggaan yang mendalam. Malam itu, saat melihat matahari terbenam di pantai, saya berpikir, pria Indonesia benar-benar berbeda dari pria Amerika. Mereka lebih hangat, lebih bertanggung jawab, dan yang terpenting, mereka menunjukkan perhatian yang tulus. Ini adalah gambaran yang sama sekali berlawanan dengan budaya individualisme di Amerika. Brian hanya memikirkan kepentingannya sendiri, sementara Bayu memiliki hati yang lebih dulu memikirkan orang lain. Besok, saya akan menunjukkan tempat-tempat yang sangat indah di Pacitan. Janjinya itu membangkitkan harapan. Saya mulai merasa ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang seperti ini. Sejak keesokan harinya, Bayu benar-benar membuat tur Pacitan yang istimewa. Pagi hari, saya belajar berselancar lagi di tempat yang aman, dan sore hari, dia mengantar saya ke tempat-tempat indah di Pacitan. Momen saat saya naik ke Gunung Kidul dan melihat laut dari atas sangat mengesankan. Pemandangan arsitektur tradisional Indonesia dan Laut Selatan yang berpadu sangat indah hingga membuat saya tak bisa bernapas. Bayu menceritakan sejarah dan cerita yang terkait dengan setiap tempat. Dia dengan bangga mengatakan bahawa ada begitu banyak tempat indah seperti ini di Indonesia, dan dari sikapnya, saya bisa merasakan kasih sayang yang mendalam terhadap negaranya. Itu adalah pemandangan yang jarang terlihat di Amerika. Malam harinya, kami pergi ke pasar tradisional Pacitan bersama. Bayu memperkenalkan makanan-makanan lezat satu persatu, dan kami mencicipinya bersama. Saya terutama mencoba minuman lokal untuk pertama kalinya, dan saya terkejut karena rasanya lebih lembut dan manis dari yang saya kira. Ketika saya kagum, Bayu senang. Dia bilang dia merasa bangga ketika orang asing menyukai minuman tradisional Indonesia. Saat berjalan-jalan di pasar, kami secara alami mulai berbicara tentang budaya masing-masing. Saat saya bilang bahawa di Amerika, berbagi tagihan adalah hal yang biasa saat berkencan, Bayu terkejut. Dia bilang di Indonesia, pria yang membayar adalah hal yang wajar. Apalagi jika itu untuk orang yang dia sukai. Bukankah wajar jika ingin melakukan apa saja untuk orang yang disukai? Kata-katanya itu menghangatkan hati saya. Itu adalah ekspresi yang sangat jujur dan alami. Pada hari keempat, Bayu mengajak saya ke tempat yang istimewa. Itu adalah pantai terpencil sekitar 20 menit berkendara dari toko selancar, tempat tersembunyi yang jarang dikunjungi wisatawan. Dia bilang dia datang ke sini setiap kali dia merasa kesulitan dan melihat laut, dan itu berarti dia menunjukkan tempat rahasianya kepada saya. Itu adalah tempat yang sangat indah. Kami berdua sendirian di pantai yang berbentuk teluk kecil, dan matahari terbenam mewarnai laut dengan warna merah. Tiba-tiba Bayu berkata dengan serius. Dia bilang saya terlihat seperti orang yang sangat kuat, bahawa tidak mudah untuk bangkit kembali dan membuat rencana baru setelah kehilangan segalanya. Mendengar kata-kata itu, saya merasakan emosi yang tertahan selama beberapa bulan terakhir menyeruak, meskipun saya berpura-pura kuat. Sebenarnya saya sangat kesulitan dan kesepian selama waktu itu. Sebenarnya, saya sama sekali tidak kuat. Setiap hari rasanya saya akan hancur, saya berkata jujur, dan dia menatap saya dan berkata dengan tenang, fakta bahawa anda ada di sini sekarang adalah bukti bahawa anda kuat. Pada saat itu, saya merasa seperti ada aliran listrik, tatapan hangatnya dan penghiburannya yang tulus menyentuh lubuk hati saya. Kami duduk di pantai itu sampai matahari terbenam sepenuhnya dan langit menjadi gelap, berbicara tentang impian, luka, dan masa depan masing-masing. Bayu bilang dia ingin hidup selamanya di pantai ini dan tidak punya niat untuk kembali ke kota. Dari kata-katanya, saya merasakan tekad yang kuat. Itu adalah ketenangan seorang pria yang telah menemukan cara hidupnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya dengan hati-hati kapan saya akan kembali ke Amerika. Ketika saya menjawab seminggu lagi, ekspresinya terlihat sedikit kecewa. Tanpa sadar, hati saya terasa berat. Malam itu, saya berfikir sendirian di penginapan, bahawa waktu yang saya habiskan bersama Bayu benar-benar istimewa. Saya merasa ada makna yang lebih dalam daripada sekadar bagian dari perjalanan ke Indonesia. Pada hari kelima, Bayu mengusulkan untuk berselancar bersama untuk terakhir kalinya. Kali ini kondisinya benar-benar sempurna. Ombaknya pas dan cuacanya cerah. Saat saya menikmati berselancar di air, saya teringat momen berbahaya beberapa hari yang lalu. Jika Bayu tidak menyelamatkan saya saat itu, momen ini tidak akan ada. Saya berfikir bahawa itu adalah pertemuan yang takdir. Setelah berselancar, saya duduk di pantai dan Bayu mendekat ke arah saya. Ekspresinya lebih serius dari biasanya. Dia bilang dia ada yang ingin dikatakan dan memulai dengan hati-hati. Dia bilang beberapa hari ini benar-benar bahagia. Dia bilang waktu yang dia habiskan bersama saya sangat berharga. Mendengar pengakuannya, saya menyadari bahawa saya merasakan hal yang sama.
Saya sudah merasakan perasaan istimewa terhadapnya, saya juga, jawab saya, dan dia tersenyum cerah. Lalu, dia secara alami memegang tangan saya. Di depan laut yang diterangi matahari terbenam, kami berciuman untuk pertama kalinya. Itu adalah momen yang sangat romantis dengan suara ombak sebagai latar belakang. Malam itu, kami menghabiskan malam bersama. Hati saya yang terluka di Amerika terasa sembuh oleh kehangatannya. Untuk pertama kalinya, saya merasa tahu apa itu cinta sejati. Seminggu kemudian, saya harus kembali ke Los Angeles. Hati saya benar-benar sakit saat berpisah dengan Bayu di bandara. Namun, kami berjanji untuk tetap berhubungan dan menjaga hubungan kami. Kita pasti akan bertemu lagi. Dia bilang dia bisa datang ke Amerika atau saya bisa datang lagi ke Indonesia, dan saya kembali ke Amerika dengan harap. Bulan pertama baik-baik saja. Kami menelepon video setiap hari dan bertukar pesan, mengkonfirmasi cinta kami. Meskipun sulit karena perbedaan zona waktu, kami menyesuaikan waktu satu sama lain untuk berbicara. Namun, mulai bulan kedua, masalah realistis mulai muncul. Kami mulai merasakan batasan jarak, kerinduan dan kesepian, yang tidak bisa terisi oleh panggilan video semakin besar. Masalah yang lebih besar adalah mantan pacar saya Brian muncul kembali. Setelah saya kembali dari Indonesia, dia tiba-tiba mulai menghubungi saya. Dia bilang dia menyesal dan ingin kita memikirkannya lagi. Saya terkejut dengan kontak Brian yang tiba-tiba. Ketika saya menolak, dia semakin gigih menghubungi saya. Awalnya hanya kontak biasa, tetapi semakin lama menjadi obsesif. Dia mengirim puluhan pesan teks setiap hari dan menunggu di depan rumah saya. Dia bahkan datang ke kafe tempat saya bekerja dan membuat keributan. Saya tidak ingin menceritakan situasi ini kepada Bayu yang ada di Indonesia. Saya tidak ingin membuatnya khawatir. Namun, situasinya semakin serius. Brian mulai menguntit saya dalam kehidupan sehari-hari. Dia terus mengawasi kemanapun saya pergi, dan jika saya berbicara dengan pria lain, dia akan marah. Dia mengancam saya, mengatakan bahawa saya adalah wanitanya dan tidak boleh berfikir untuk pergi kepada pria lain. Kata-katanya semakin mengancam. Dia bahkan menggores mobil saya dan meninggalkan surat ancaman di depan rumah saya. Tidak tahan lagi, saya melaporkannya ke polisi. Tetapi saya tidak bisa mendapatkan tindakan yang layak karena tidak ada kekerasan langsung. Hukum tentang penguntitan di Amerika hanya memungkinkan hukuman yang kuat setelah kerugian fisik benar-benar terjadi. Setelah situasi ini berlangsung selama sebulan, mental saya mencapai batasnya. Saya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari dan takut untuk keluar rumah. Akhirnya saya terpaksa menceritakan situasinya kepada Bayu. Saya menceritakan semuanya melalui panggilan video. Melihat Bayu yang sangat marah dan khawatir, saya merasa semakin bersalah. Dia menyuruh saya untuk segera melapor ke polisi lagi. Tetapi saya menjawab bahawa saya sudah melapor, tetapi tidak ada bantuan yang berarti. Bayu terdiam sejenak, dan beberapa hari kemudian, dia membuat tawaran yang mengejutkan. Dia bilang dia akan datang ke Amerika. Dia bilang dia tidak bisa membiarkan situasi ini begitu saja, dan dia akan datang dan menyelesaikannya sendiri. Mendengar tekad Bayu, saya terharu sekaligus khawatir. Tidak mudah baginya untuk meninggalkan toko selancarnya dan datang jauh-jauh ke Amerika. Ketika saya bertanya bagaimana dengan toko selancarnya, dia bilang temannya akan mengurusnya sementara, dan dia bilang saya lebih penting. Sarah lebih penting. Saat mendengar kata-kata itu, air mata saya menetes. Saya belum pernah bertemu pria yang menunjukkan ketulusan seperti ini. Seminggu kemudian, Bayu benar-benar tiba di Los Angeles. Saat bertemu dengannya di bandara, saya merasa sangat lega. Senang sekali melihatnya lagi setelah 3 bulan. Jangan khawatir lagi, katanya. Saya di sini, jadi semuanya akan baik-baik saja. Dari kata-katanya, saya merasakan tekad yang kuat. Itu adalah sisi lain dari dirinya yang berbeda dari saat di Indonesia. Pada hari kedua Bayu di Los Angeles, akhirnya terjadi konfrontasi langsung dengan Brian. Brian lagi-lagi menunggu di depan kafe tempat saya bekerja. Dan kebetulan saya sedang bersama Bayu. Brian awalnya mencemooh Bayu. Dia mungkin meremehkannya karena dia lebih pendek darinya dan seorang Asia. Dia mendekat dengan mengancam, mengatakan bahwa Sarah adalah wanitanya dan menyuruh Bayu pergi. Bayu merespons dengan tenang. Meskipun bahasa Inggrisnya tidak sempurna, dia menggunakan ekspresi sederhana tetapi mengandung tekad yang kuat. Dia bilang Sarah bukan wanitanya dan menyuruh Brian berhenti mengganggu. Kemudian Brian marah dan mendorong Bayu, namun Bayu sama sekali tidak bergeming. Sebaliknya, Brian kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Brian bangkit dan melayangkan pukulan, tetapi Bayu menghindarinya dengan ringan. Lalu, dia dengan cepat menangkap lengan Brian dan menguasainya. Itu adalah teknik yang tepat. Aduh, Brian mengeluh kesakitan dan berlutut di lantai.
Bayu terus berbicara dengan suara tenang, mengatakan bahawa Brian tidak boleh mengganggu saya lagi. Brian mencoba memaki, tetapi dia berhenti ketika melihat mata Bayu. Sepertinya dia menyadari bahawa ini bukan main-main. Ketika Bayu melepaskan Brian, dia buru-buru pergi. Dan setelah itu, dia benar-benar menghilang. Ketika saya mengucapkan terima kasih, Bayu tersipu dan menjawab. Dia bilang dia belajar silat cukup lama di Indonesia, tetapi yang terpenting adalah keinginannya untuk melindungi saya. Mendengar kata-kata itu, saya benar-benar terharu. Itu adalah momen di mana saya secara langsung merasakan tanggungjawab dan naluri pelindung pria Indonesia. Bayu tinggal di Los Angeles selama seminggu dan menghabiskan waktu bersama saya. Dia mengunjungi tempat-tempat budaya Amerika dan bertemu dengan teman-teman saya. Semua teman saya sangat menyukai Bayu. Rachel terutama kagum dan berkata bahawa saya telah bertemu pria yang sangat baik, berbeza jauh dengan pria Amerika. Seminggu yang saya habiskan bersama Bayu benar-benar bahagia. Namun, waktunya telah tiba baginya untuk kembali ke Indonesia. Saat berpisah di bandara, Bayu berkata dengan serius, dia mengusulkan agar saya tinggal bersamanya di Indonesia. Saya terkejut dengan tawaran mendadak itu, tetapi di satu sisi, hati saya sudah memutuskan jawabannya. Apakah benar-benar boleh? Saya bertanya, dan dia bilang tentu saja, dia akan membantu saya. Begitulah, kami memutuskan untuk hidup bersama. Sebulan kemudian, saya memutuskan untuk membereskan semua di Los Angeles dan pergi ke Indonesia. Pada hari saya tiba di Indonesia, Bayu menjemput saya di bandara. Laut Selatan yang saya temui lagi terasa sangat menyenangkan. Saya senang memikirkan bahawa ini akan menjadi rumah baru saya. Saya mulai tinggal bersama Bayu di sebuah rumah kecil yang terhubung dengan toko selancarnya. Pagi hari, kami berselancar bersama, dan siang hari, saya membantu di kedai kopi dan toko selancar. Malam hari, kami berjalan-jalan di pantai untuk mengakhiri hari. Beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia, ternyata tidak sesulit yang saya kira. Orang-orang Pacitan menerima saya dengan hangat, dan Bayu membantu saya dalam segala hal. 6 bulan kemudian, Bayu secara resmi melamar saya. Di pantai rahasia tempat kami pertama kali bertemu, dengan matahari terbenam sebagai latar belakang. Dia meminta saya menikah dengannya dan hidup bersama selamanya di pantai ini. Alih-alih cincin berlian, dia memberi saya cincin buatan tangan dari cangkang kerang. Itu adalah lamaran romantis yang sangat khas Bayu. Ketika saya menjawab ya, dia mengangkat saya dan memutar-mutar saya. Setahun kemudian, kami menikah di Pacitan. Itu adalah pernikahan kecil di pantai, tetapi sangat indah. Teman-teman dari Los Angeles dan semua orang yang hadir merayakan bersama kami. Sekarang kami sudah menikah selama 6 bulan. Toko selancar dan kedai kopi berjalan semakin baik, dan saya juga bekerja di bidang pemasaran online. Saya merasa telah menemukan keseimbangan hidup yang sempurna. Yang terpenting, setiap hari bersama Bayu sangat membahagiakan. Saya telah menemukan cinta sejati dan kedamaian yang tidak pernah bisa saya alami di Amerika. Sambil memandangi laut, saya berpikir bahawa perjalanan ke Indonesia yang dimulai dari momen terburuk dalam hidup saya telah memberi saya hadiah terbaik. Bahawa saya menjalani kehidupan seperti mimpi bersama orang yang saya cintai. 1,5 tahun setelah memulai hidup baru di Indonesia, saya dapat mengatakan dengan yakin bahawa cinta sejati melampaui batas negara. Dan betapa indahnya cinta tulus pria Indonesia. Kisah hari ini sampai di sini. Sungguh mengharukan, bukan? Kisah seorang wanita yang kehilangan segalanya di Los Angeles, menemukan cinta dan kehidupan baru di pantai Pacitan. Faktanya, banyak wanita asing saat ini terpesona oleh cinta yang tulus dan sikap bertanggung jawab pria Indonesia, dan bermimpi untuk datang ke Indonesia. Pesona unik pria Indonesia dan kehangatan budaya Indonesia diakui di seluruh dunia. Ini adalah kisah yang menunjukkan betapa berharganya cinta yang setia dan romantis dari pria Indonesia, serta keinginan tulus mereka untuk melindungi wanita, berbeza dengan budaya kencan individualistis di Barat. Jika kisah yang mengharukan ini juga menyentuh hati anda, silakan tekan tombol subscribe dan suka, dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Kami akan kembali dengan lebih banyak kisah istimewa di masa depan. Terima kasih.